Kemudian baru didapatkan hura, itu kan suatu kebohongan. Ini juga tanpa, ya kan? Ada keputusan dari jemaat. Inilah yang membuat kami jemaat ini tidak terima dengan perilaku beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, serta ikhwan filah, sahabat pilihan dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat serta ikhwan filah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, jadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat serta ikhwan filah, dalam kesempatan ini ada sebuah berita yang heboh ya, yang cukup menghebohkan dunia Kristenan khususnya, yakni para jemaat di kota Medan ini serentak keluar sebelum acara peribadatan itu selesai. Tiada lain dan tidak bukan, menurut info yang tertulis dan terbaca bahwa mereka jemaat secara serentak keluar meninggalkan meninggalkan gereja, meninggalkan pendetanya. Itu adalah satu bentuk ketidakpuasan dari pihak jemaat yang merasa mereka dibohongi atas kepalsuan pihak pendeta dan juga pihak dari jajaran pengurus jemaat itu sendiri. Mereka merasa tidak puas karena tingkah sewenang-wenang dari pihak pengurus jemaat itu, dan mereka merasa dibohongi dengan keberadaan pihak pengurus dan pendeta dari jemaat itu. Nah sahabat ikhwan fillah, sebagai mana yang diterima bahwa ada laporan dari seorang jemaat yang mengemukakan fakta bahwa mereka benar keluar meninggalkan peribadatan, meninggalkan gereja, meninggalkan pendetanya sendiri. Pak, kenapa hari ini kok Bapak keluar sebelum selesai ibadah ya? Begini Pak ya, kita juga jemaat. Buat apa kita menghadiri ibadah? Kalau kau juga yang kita hadapi itu khotbah yang selalu melakukan, boleh saya bilang pembohongan, juga perlawanan dengan hati nurani kita. Jujur, secara nurani hati masing-masing kita jemaat tidak pernah setuju atas kehadiran beliau, karena begitu banyak problem-problem yang beliau timbulkan. Bahkan dia selalu melakukan pembenaran-pembenaran dari semua fakta yang dia lakukan. Contohnya apa itu Pak? Apa salah satunya apa itu Pak? Ya, yang paling utama, yang paling saya lihat menyorot di sini, saya selaku jemaat, dia lakukan pengangkatan bendahara Huria dan sekretaris Huria, yaitu Manar tahun. Nah itu dia nyatakan itu sudah melalui rapat Huria atau jemaat. Padahal rapat jemaah mereka diangkat sebelum rapat Huria, ya kan? Sebulan kemudian baru didapatkan Huria, itu kan suatu kebohongan. Oke. Dan itu sudah ada diangkat selama ini calon Sintua, ya kan? Kita tidak tahu, tiba-tiba dia ini gugurkan, dia angkat calon Sintua. Ini juga tanpa, ya kan? Ada keputusan dari jemaat, karena pengangkatan calon Sintua itu dipilih oleh jemaat, ya kan? Dibawa ke sermon, parhalado nagok tiki kalau bahasa Bataknya, ya kan? Nah, tapi ini tidak dilakukan. Nah, begitu. Inilah yang membuat kami jemaat ini tidak terima dengan perilaku beliau. Kalau jemaat maunya seperti apa Pak terhadap hal ini? Kalau kami intinya jemaat ini, yang ini sekarang melakukan apa ini, tidak senangan ini, maunya intinya satu, dia dipindahkan dari HKBP ke pabrik tenun. Itu aja intinya. Ya sahabat, itulah sebuah laporan yang terima
bahwa para jemaat keluar dari gereja sebelum peribadatan itu selesai, meninggalkan pengkhotbah, meninggalkan jemaat itu adalah satu bentuk ketidakpuasan ya, karena sudah lama sekali mereka para jemaat itu merasa dibohongi oleh pihak gereja dan mereka tidak suka atas kedatangan pengkhotbah atau pendetanya itu sendiri. Sebagaimana yang kita dengar bahwa mereka para jemaat sekarang meminta untuk pihak jemaat, pihak gereja itu memindahkan petugas atau pengkhotbah yang bertugas di gereja tersebut. Tegasan sekali, mereka jemaat ini bukan penjahat. Lihat itu pengamanan itu yang luar biasa. Itu udah berjalan 2 bulan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dilakukan tindakan jemaat ini seperti ini? Selama ini 2 bulan jemaat menunggu. Apa respon dari pengurus, apa dari reses? Kenapa tidak tanggap dengan hal begini? Itu perlu dipahami. Karena perlu dipahami juga, gereja berdiri berdasarkan jemaat, bukan gara-gara preses. Ini kumpulan uang jemaat, kolektif, segala macam, pembangunan. Jadi perlu apa keluhan jemaat ini? Perlu maunya pemimpin paling atas memahami apa keluhannya. Dan ini bukan tanpa sebab. Ini bukan tanpa sebab. Dan puncaknya 21 Mei, jemaat ini akan kita usut tuntas. Kenapa jemaat ditangkap seperti teroris? Dan hingga hari ini juga, lihat pengamanan luar biasa. Seluruh Kepling, Medan kita, seluruh polisi, Satpol PP, teroris sekalipun nggak begini caranya. Tempat-tempat maksiat sana nggak begini pengamanannya. Kenapa di gereja selalu seperti ini? Nah, ini perlu nanti kita usut tuntas. Kita minta 2 bulan jemaat sudah melakukan sikap seperti ini. Kita minta pemimpin tertinggi dari gereja HKBP ngambil sikap. Bukan tanpa sebab. Kita punya data-data. Kita akan main ini. Apabila tidak ada respon dari pemimpin tertinggi HKBP, jemaat ini akan siap melakukan upaya hukum. Kita boleh tahu. Ini provokator dalam ibadah. Tidak. Mereka tidak provokator. Ya sahabat, sebuah berita yang sedang hangat dari kota Medan ya, yakni para jemaat secara serentak keluar meninggalkan gereja, meninggalkan peribadatan, meninggalkan pengkhotbahnya. Tiada lain sebagaimana disebutkan pada jemaat yang pertama bahwa mereka melakukan itu hanya sebuah bentuk ketidakpuasan, tidak keterimaan dari para jemaat atas pihak gereja dan jemaat kepada pengkhotbahnya ya, bertindak sewenang-wenang. Ditambah sebagaimana yang kita telah dengar bahwa menurut para jemaat, menurut sebagian jemaat ini menyebutkan bahwa adanya keluar jemaat dari gereja itu meninggalkan para pengurus, meninggalkan pengkhotbah dan pendeta itu bukan karena ada provokator ya, tetapi itu murni hati nurani para jemaat yang merasa tidak puas, yang merasa dibohongi oleh pihak gereja dan konco-konconya mungkin itu ya. Dan sahabat ikhwan billah, pihak jemaat, perwakilan jemaat menyebutkan bahwa adanya langkah dari pihak pengurus gereja dengan menertibkan, melibatkan pihak berwajib menjaga gereja, menjaga jemaat ini seperti mereka diperlakukan seorang teroris ya, padahal jelas menurut beliau pendapat dari jemaat ini, keluarnya mereka meninggalkan gereja, meninggalkan pengkhotbah itu bukan karena provokator. Juga sahabat Ikhwan Fillah, sebagaimana kita sudah dijelaskan oleh penjemaat ini bahwa mereka siap untuk melanjutkan ke ranah hukum. Masya Allah. Nah itu sahabat Ikhwan Fillah konflik dari jemaat terhadap kegerejaan ya, pihak gereja, pihak pendeta yang merasa tidak puas, merasa dibohongi. Semoga bermanfaat untuk kita meneguhkan keyakinan kita, mempereratkan keukhuwah Islaman kita ya. Semoga saudara-saudara kita dari pihak agama Kristen, masalah apa yang terjadi cepat terselesaikan. Mohon maaf bila ada kata khilaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.